Ya, baik. Selamat malam sekali lagi. Selamat datang di 5 days free class di Edwork. Bertemu dengan saya, Dimas, yang akan membawakan materi tentang digital marketing selama 5 hari ke depan. Oke, sekedar perkenalan ya. Jadi saya bekerja di Valburi saat ini sebagai digital marketing manager. Kemudian saya menggeluti digital marketing kurang lebih sudah 15 tahun. Kemudian, oke, saat ini saya lebih banyak berkecimpung di performance marketing. Jadi background saya diawali dari memanage SEO, kemudian pernah di social media management, kemudian social media marketing, marketing automation, kemudian saya pernah juga di performance yang lebih ke lead gen gitu ya. Saat ini saya di performance marketing dan juga di customer engagement. Oke, ini saya lihat cukup bersemangat ya teman-teman. Terima kasih. Nah, saya akan coba sapa dulu. Jadi di sini ada Mas Dandi, kemudian Hasna, Mutia, Lisa, Ruth, siapa lagi? Baik. Jadi saya akan mencoba memperkenalkan dulu tentang tema digital marketing. Kemudian di akhir paparan nanti silakan jika ada pertanyaan ya. Jadi silakan digunakan sebaik-baiknya kesempatan untuk bertanya. Pertama-tama mungkin boleh. Enggak, Kak, balik ke yang tadi, Kak. Masuk ke Siapa? room-nya. Oh ya, oke. Oh ya, oke, baik. Terima kasih sudah diingatkan. Yang off ya. Baik, saya disampaikan, boleh nggak di chat? Terima kasih Mas Alvan. Boleh di chat kalau katakanlah, jadi nggak perlu open mic. Silakan di chat aja. Kira-kira apakah sudah ada yang saat ini bekerja sebagai digital marketer? Silakan angkat tangan aja atau berikan responnya. Nanti ini buat agar saya oke, Mas Alvan sudah di digital marketing, great, mantap. Baik, ada lagi? Oke, belum. Oke, baik. Nah, kalau bicara tentang digital marketing ini intermezzo dulu ya. Saya pertama kali masuk di digital marketing itu kurang lebih di 2006. Kemudian pada waktu itu sebutannya belum ada digital marketing sebenarnya. Jadi masih online marketing.
Ya, ceritanya begitu. Apa yang dilakukan pada saat itu? Saat itu memang sudah ada terms tentang SEO itu sudah ada. Kemudian justru iklan baris online saat itu sudah ada. Email marketing itu sudah ada. AdWords pun sudah ada, tapi bentuknya belum seperti sekarang. Nah, di 2010 itu saya baru benar-benar mulai dengan title digital marketing. Nah, itu macam-macam sekali. Sampai saat ini pun ini kita masih terus belajar karena nggak ada habisnya ini perkembangan gitu. Nah, jadi kalau misalkan ditanyakan kira-kira masih ada prospek nggak untuk digital marketing, saya akan bilang masih, karena banyak sekali, apalagi nanti dengan AI gitu ya, artificial intelligence, ini akan lebih banyak lagi dan tetap butuh manusia untuk menjalankan di belakangnya. Perlu pengertian tentang industrinya, perlu pengertian tentang modeling bisnis di perusahaan masing-masing ini. Jadi saya pikir sih ya masih akan terbuka peluangnya gitu ya. Baik, saya akan perkenalkan dulu tentang digital marketing. Jadi nggak usah panjang lebar. Saya pikir sih digital marketing adalah pada intinya adalah menjalankan semua proses marketing melalui media digital. Media digital ini di platform internet. Intinya sih itu sebenarnya. Jadi apa yang bisa dilakukan? Pokoknya ada internet, kita lakukan penetrasi marketing melalui digital marketing. Ini kok saya dapat notice tentang record room lagi ya. Moga-moga nggak kelempar ke sana nanti. Baik. Nah, menjalankan digital marketing itu sama saja sebenarnya, mau offline, mau dulu kalau zaman dulu ada above the line, below the line, kemudian ada juga yang disebut dengan online gitu ya ceritanya kurang lebih seperti itu. Tetapi nanti ada beberapa perbedaan-perbedaan, kemudian ada keunggulan-keunggulan dengan kita menjalankan digital marketing. Nah, di antara beberapa keunggulan dari digital marketing, yang pertama ini yang sudah sudah dirangkumkan oleh teman-teman dari Edward, yaitu bisa menjangkau pasar secara online. Kalau ini jelas menjangkau pasar secara online gitu ya. Oke, Kok loncat lagi ya? Iya, Mas. Bentar ya, Mas. Kayaknya ada yang ketekan, Mas. Ini kayaknya harus open lagi. Nah, ini udah bisa masuk lagi. Halo, baik. Nampaknya malam ini penuh dengan ini ya masalah teknis, tapi nanti kita coba akan protes ke teman-teman panitia gitu ya, kenapa ini kok bolak-balik ke logout aja. Baik, saya akan lanjutkan. Jadi menjangkau pasar secara online. Menjangkau pasar secara online ini kita bisa punya keleluasaan yang sangat lega gitu ya untuk memilih. Misalkan mau menjangkau pasar secara online ini kemana? Misalkan apakah berdasarkan kotanya, misalkan mau dari misalkan di Jakarta atau di Jogja gitu, mau memasarkan menarget ke Amerika misalkan, atau di kota tertentu di Eropa misalkan, ini sangat mungkin dilakukan dengan cara marketing secara digital dengan biaya dan metode yang relatif murah dan mudah gitu. Nah, kemudian yang kedua, mudah untuk menemukan konsumen sesuai dengan target yang direncanakan. Misalnya kita sedang menjual misalkan produk tentang KPR misalkan. Nah, ini kita bisa sasar. Jadi
berdasarkan minatnya, berdasarkan behaviornya, gitu ya. Jadi orang kalau misalkan sudah tertarik dengan produk KPR, itu biasanya apa sih? Ya tentu saja misalkan halaman-halaman yang terkait dengan kredit pemilikan rumah, misalkan. Kemudian misalnya bisa menyasar website-website listing rumah, misalkan seperti itu. Nah ini ada polanya sebenarnya yang bisa dijangkau melalui periklanan digital. Jadi kita tahu tidak membuang secara random, misalkan bedanya dengan periklanan secara konvensional. Zaman dulu mungkin atau sampai sekarang masih ada billboard misalkan seperti itu ya. Kalau misalkan kita di jalan raya, kemudian ya udah ini pasang begitu saja. Atau mungkin yang paling dekat kemarin dengan spanduk-spanduk partai misalkan atau spanduk caleg misalkan. Nah ini kan dihajar random aja, siapapun bisa melihatnya misalkan. Tapi kita tidak benar-benar tahu sebenarnya efektivitasnya, ya kecuali mungkin ya hasilnya mungkin nanti di ujungnya ketahuan. Tapi dalam prosesnya itu kita tidak tahu sebenarnya apakah ini anak-anak, apakah ini cocok atau tidak, atau jangan-jangan malah salah keluar dari zona dapilnya misalkan. Itu mungkin saja bisa terjadi seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menempatkan posisi yang strategis dalam persaingan bisnis. Jadi ini kita bisa positioning sebenarnya, dan ini bisa sangat fleksibel. Maunya tampil seperti apa gitu kan? Ini kita sendiri yang crafting. Nah, yang tidak kalah penting otomatis kalau misalkan menjalankan marketing, nah ini tentunya diharapkan adalah meningkatkan profit dari bisnis yang dijalankan. Yang sangat membedakan, ini perlu diingat ya, kalau menjadi digital marketing, semuanya itu mudah untuk dievaluasi, semuanya itu mudah untuk dilakukan trackingnya. Misalnya, dengan yang tadi, kalau kita beriklan di koran katakanlah, mungkin dari sisi media cetaknya akan memberikan klaim misalkan, kita omset oplaknya mungkin 100.000 eksemplar. Mungkin sekarang sudah nggak ada lagi ya koran dengan oplas segitu. Misalkan kita bilang ya sekitar 20.000 eksemplar misalnya, akan seperti itu. Tapi kita tidak benar-benar tahu siapa yang melihat itu, kemudian apakah benar itu dilihat. Tetapi berbeda jika kita menjalankan di platform digital. Kenapa begitu? Karena ada sistem trackernya gitu, sistem trackingnya. Jadi kalau misalkan ada membuka sebuah site gitu, situs atau halaman, maka itu akan di-track sebagai satu page view. Nah, ada satu page view itu nanti kalau misalkan nyampe di iklan ya, yang yang kita pasang gitu, maka itu akan men-trigger sebagai satu impresi. Seperti sudah diperlihatkan gitu. Kurang lebih itu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah membuat bisnis tampak lebih profesional dan lebih kekinian ya. Sekarang memang zamannya sudah seperti itu sih. Jadi kalau misalkan nggak eksis di digital, mungkin bisa jadi agak gawat juga ya. Kadang-kadang orang mencari referensi malahan untuk menyatakan ini beneran nggak sih bisnisnya atau terpercaya nggak sih gitu kan. Itu dari platform-platform digital. Oke, saya akan lanjutkan karena sebenarnya agak banyak. Nah, di sini kita akan sampai kepada dua pendekatan ya, jadi strategi digital marketing, atau saya lebih menyebutkan dua pendekatan digital marketing. Yang pertama adalah inbound, yang berikutnya adalah outbound. Gampangnya itu kita melihat dari sisi kita sebagai pengiklan. Jadi kalau kita sebagai pengiklan atau pemilik produk, kalau inbound itu, maka orang itu berusaha ditarik secara organik masuk ke dalam aset-aset digital kita. Aset-aset digital yang saya maksud ini adalah misalnya bisa website, bisa landing page ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini bagaimana caranya untuk mendatangkan traffic itu berdasarkan minatnya. Nanti akan saya bahas lebih dalam lagi. Nah, sementara di sisi yang lain,
ini ada yang outbound. Kalau outbound itu berarti kita yang keluar untuk nge-reach orang-orang yang kita target, orang-orang yang kita anggap sebagai potensi pasar kita gitu. Jadi misalnya seperti apa? Ya tiba-tiba Anda sedang enak-enak nonton YouTube gitu ya, tiba-tiba diselingi iklan misalkan iklan AdWords misalkan seperti itu. Nah, ini kan di satu sisi ini memang mengganggu gitu, tapi ini adalah yang dinamakan dengan outbound. Jadi kita masuk ke dalam, jadi ke user kita masuk ke platform user kita tanpa persetujuan dari kliennya. Seperti bentuknya memang seperti model-model TV, iklan TV, model-model seperti itu. Ya. Jadi ada dua ya, inbound dan outbound. Dari sisi kita sebagai pengiklan. Baik. Oke, ini tadi sudah dijelaskan. Jadi kalau inbound berusaha menarik minat dari usernya. Yang bagaimana cara menarik minatnya? Ya otomatis dengan cara kita membuat konten-konten yang memiliki kesesuaian dengan kebutuhan dari user atau target market kita. Salah satu caranya itu adalah dengan membangun website, kemudian kita bikin konten, jadi konten marketing, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian, di proses selanjutnya, atau bisa juga dengan misalnya kita eksis di sosial media, itu bisa disebut sebagai inbound juga kalau misalkan dalam hal ini aset kita di digital marketing itu dianggap sebagai aset itu. Nah, yang kemudian jadi biarkan usernya yang datang sendiri. Nah, tetapi cara untuk masuk ke mendatangkan ini itu juga sebenarnya ada strateginya. Bisa jadi dengan kita muncul di SEO, misalkan kita melakukan SEO supaya website kita atau aset-aset digital kita itu muncul di halaman paling tinggi gitu di Google misalkan atau di Bing misalnya. Nah, itu yang dilakukan untuk inbound marketing. Nah, sementara kebalikannya untuk outbound ini, outbound ini yang saya jelaskan tadi, jadi metode pemasaran atau metode marketing tradisional gitu ya. Jadi masuk ke ruang pribadinya user kita. Jadi misalkan sedang baca berita di misalkan Detik, tiba-tiba muncul pop-up screen atau apa itu, biasanya disebut sebagai apa itu yang ngeblok gitu ya, blocker ads gitu, kurang lebih seperti itu. Ini kadang-kadang mesti nunggu sekian detik dulu baru bisa di close. Nah, mau nggak mau kita harus membaca kontennya, melihat isi kontennya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, tetapi ini dalam tanda kutip sebenarnya dengan cara seperti ini itu memang kita harus muncul dengan konten, dengan penawaran yang benar-benar bisa masuk ke dalam benak dari target kita selama sekian detik gitu. Jadi kalau misalkan kita iklan gitu misalnya tidak menarik secara visual, kemudian kontennya tidak relevan gitu, kemudian tidak ada isi yang memberikan benefit kepada usernya, maka ya otomatis akan di skip. Nah, sementara argonya jalan terus nih, kurang lebih gitu ya. Oke, saya akan lanjut dulu tentang peluang dan risiko digital marketing. Jadi di samping keunggulan-keunggulannya, peluang-peluangnya, tentunya ada risikonya. Kita akan fokus ke peluangnya dulu. Nah, ini memberikan hasil yang bisa dikatakan dalam waktu singkat. Nah, ini betul kita alami benar, apalagi kalau kita jalannya dengan paid ads gitu ya, atau berbayar, channel paid misalkan. Wah, ini akan lebih skalabilitasnya lebih tinggi gitu.
Kemudian biaya promosi yang lebih terjangkau. Mungkin beberapa teman yang sudah berkecimpung di digital marketing akan bilang, beneran nih Pak, bukannya digital marketing itu mahal, atau mungkin yang belum pernah sama sekali bahkan akan nanya, berapa sih biaya untuk menjalankan digital marketing? Ya sebenarnya kalau untuk menjalankan itu saja, misalkan kita jalankan di Google atau mungkin di Google mungkin mulai dari 100.000, saya pikir itu sudah bisa jalan. Misalkan kemudian dari Facebook kita bisa mulai dari, kalau saya nggak salah ingat, antara 10.000 sampai 50.000 per hari itu sudah bisa jalan. Relatif murah gitu, tapi tergantung mau skalanya mau seberapa besar. Oke, baik. Terima kasih masih bersama dengan saya di kelas digital marketing it works. Nah, apa yang baru saja kita hadapi itu sebenarnya merupakan salah satu kekurangan dari digital marketing, karena memang kita bergantung penuh pada penyedia platform, dalam hal ini Zoom, kemudian yang kedua internetnya sendiri, gitu, servis internetnya. Yang ketiga tentunya ada dari sisi penyelenggaranya atau hostnya. Nah, ini juga kadang-kadang banyak kita hadapi. Misalnya, kadang-kadang kita menghadapi update dari peraturan-peraturan di platform iklan, di Google misalkan, atau di Facebook misalkan, atau mungkin ada peraturan seperti keamanan data pengguna misalkan, atau yang mungkin sering didengar dengan GDPR misalnya, teman-teman di digital marketing itu hari-hari ini memang sangat menghantui gitu. Nah, beruntung nggak beruntung sih sebenarnya, tapi apapun itu, prinsip kalau dari saya pribadi prinsipnya, mau digital mau konvensional, marketing harus jalan terus. Misalkan kita keblok di ban di amit-amit ya gitu ya, di ban di Google, ya masih ada channel-channel lain. Dalam hal ini kita akan belajar sebenarnya bersama-sama mengenai channel-channel digital marketing. Oke, silakan respon dulu di chat. Jadi masih bisa mendengar suara saya? Masih bersemangat untuk ikut? Oke, kita akan lanjut sampai paparan selesai, dan kita akan nanti sesi tanya jawab. Silakan dimanfaatkan ya. Kita tadi sampai di peluang dan risiko untuk digital marketing. Jadi sudah dijelaskan saya sempat mention tadi tentang memberikan hasil dalam waktu yang singkat, kemudian biaya promosi yang lebih terjangkau. Ini tadi sebelum kita sama-sama clock out itu sempat biaya promosi ya. Jadi biaya promosi itu mulai dari puluhan ribu sampai ratusan ribu sampai ratusan bahkan mungkin miliaran. Itu relatif, jadi tapi memang bisa dijangkau oleh bahkan dari perorangan maupun usaha kelas menengah dan kecil. Nah, kemudian jangkauan promosi yang luas tadi sempat juga saya bicarakan. Jadi satu orang misalkan dari Jogja itu bisa melakukan promosi sampai ke luar negeri, sampai ke benua lain. Ya, ini mungkin sekali. Kemudian tempat promosinya lebih terukur, tadi sudah disampaikan juga. Jadi memang keunggulannya adalah ada sistem tracking tadi, tracker saja, semuanya di-track gitu katakanlah. Nah, yang kelima menjangkau ke audiens yang potensial. Jadi kita bisa tentukan gitu. Jadi audiens yang kita mau pilih. Jadi tidak secara masif kita hajar begitu saja tanpa kita tahu sebenarnya siapa sih yang melihat iklan kita, materi iklan kita. Nah, kemudian resikonya apa atau kekurangannya apa? Dengan cara seperti ini sebenarnya kita itu mudah sekali untuk ditiru oleh kompetitor kita. Jadi apapun
materi kita gitu ya, bahkan sangat mudah untuk ditiru dan bahkan bisa ditiru dengan lebih baik karena mungkin prinsipnya mungkin amati, tiru dan modifikasi. Yang modifikasinya ini lebih bagus, wah ini bisa jadi kitanya yang jadi ketinggalan. Kondisinya seperti itu. Nah, kemudian pesaing yang semakin banyak. Kalau ini saya alami sendiri. Jadi kebetulan saya di industri jasa keuangan non bank. Ketika mungkin 5 tahun yang lalu itu kompetitor lokal gitu ya, kompetitor Indonesia, perusahaan lokal yang bermain di digital marketing bisa dibilang mungkin hanya satu tangan aja gitu ya, mungkin kurang dari 5 gitu ya. Kalau sekarang itu hampir semuanya sudah masuk ke sana. Nah, karena persaingan yang semakin ketat itu, makin keras itu, maka kreativitas ini jadi diperlukan untuk terus berevolusi, baik itu dari sisi kontennya, baik itu dari strateginya, juga terutama baik itu dari sisi mengoptimasi strategi-strategi kita agar terus dapat hasil yang lebih bagus. Nah, kemudian yang keempat, karena kita bermainnya dengan digital marketing, gitu, jadi ini sensitif sekali. Reputasi perusahaan ini dapat dengan mudah dicari tahu oleh calon customer kita, gitu. Sekarang kalau misalkan kita mau mungkin jalan-jalan di malam minggu untuk cari kuliner, gitu, apa sih yang dilakukan? Oke, misalkan ayo kita ajak makan ke satu restoran A, misalkan. Nah, selain kita cari berdasar cara untuk sampai ke sana, misalkan dengan Google Maps gitu, kita akan lihat juga sebenarnya dengan mudah reviewnya seperti apa sih ini restoran. Oh, ada yang mungkin bintangnya bagus, ada juga ternyata bintangnya yang rendah misalkan. Nah, ini akan jadi menentukan kita. Ngapain kita mesti jalan ke sana. Kenapa nggak cari restoran lain saja? Ini kurang lebih seperti itu. Atau mungkin kalau kita Mbak Mas ini aktif di platform e-commerce misalkan, biasanya kita akan cari tahu gitu reputasi sellernya gimana nih Gan, ya, misalkan gitu ya. Pasti kita nggak mau dong untuk bertransaksi dengan seller-seller yang dalam tanda kutip mencurigakan atau tidak, reputasinya kurang bagus. Nah, yang kelima ini yang harus dicari tahu sebenarnya. Saya sempat singgung tadi. Sebenarnya tidak digital marketing ini juga tidak selalu cocok dengan marketnya, tidak selalu cocok dengan modeling bisnis yang akan kita kembangkan. Tidak cocoknya ini dalam bentuk apa? Kalau bisanya itu bisa. Semua bidang itu semua industri itu bisa di digital marketingin gitu, bisa menggunakan platform digital, tetapi kemudian tidak cocoknya ini misalkan dalam arti terlalu mahal atau return of advertising-nya, misalkan biayanya itu nggak masuk dengan hitung-hitungan bisnisnya gitu. Jadi bisa jadi di situ titiknya kita perlu tahu industri kita itu karakteristiknya seperti apa, kemudian bisnis modeling kita juga seperti apa. Ini yang penting ya, produknya juga penting, pengetahuan. Jadi tidak semata-mata digital marketers itu atau orang yang menjalankan digital marketing itu cukup hanya perlu tahu tentang internet, tentang platform iklan. Yang paling mendasar kita perlu tahu itu sebenarnya produknya, sebenarnya produk kita itu apa sih, kemudian siapa yang cari. Nah, kemudian sama digital marketing ini hanya channelnya saja digital gitu. Oke, kita akan lanjut karena kita cukup kehilangan banyak waktu tadi ya karena error platform. Nah, kemudian bagaimana untuk memulai digital marketing? Yang pertama, yang paling penting sebenarnya ini saya setuju dia. Jadi goals-nya apa?
Apakah goals-nya itu, jadi kalau di digital di marketing itu, apakah kita berada di fase untuk membangun awareness, biar tahu dulu deh orang umum tentang keberadaan perusahaan atau jasa kita atau produk kita, atau sudah di level consideration. Misalkan consideration itu sudah menjadi pertimbangan, sebenarnya sudah mulai masuk nih, nggak cuma sekedar tahu akan adanya satu platform kursus online tentang apapun gitu, tetapi di sini misalnya platformnya sudah memberitahukan, misalkan dalam hal ini AdWords ya, kita sudah tahu AdWords, tapi kemudian AdWords ini bagusnya apa, keunggulannya apa, nah ini dia. Nah, menyelesaikan masalah apa, misalkan digital marketing ada nggak? Kalau misalkan mau belajar digital marketing ada. Kalau misalkan mau belajar tentang data analis, quality assurance, apalagi macam-macam deh. Misalkan UI UX misalkan, oke, ada, berarti sudah ada. Ya, patut dipertimbangkan. Nah, yang berikutnya adalah conversion. Conversion ini kita sudah head to head sebenarnya dengan, kalau misalkan ada platform-platform lain, kenapa saya harus pilih AdWords? Nah, di sini itu harus sudah clear benar gitu ya, goals-nya atau apa yang akan kita sampaikan itu sudah harus clear sebenarnya. AdWords itu bedanya adalah A, B, C, D, E, F, G misalkan seperti itu. Mungkin paling fleksibel, mungkin paling murah, mungkin paling bagus. Nah, itu mesti ditentukan. Jadi nggak cukup dengan, ayo kita punya uang, kemudian kita jalankan digital marketing. Tidak seperti itu sih sebenarnya ya dalam realitanya. Oke, yang kedua adalah menentukan target audiensnya. Ya, itu sama tadi misalkan siapa sih target audiensnya AdWords itu? Orang seperti apa? Apakah usianya di bawah 18 tahun? Apakah di atas 18 tahun? Atau mungkin bisa sampai yang lebih mature lagi, lebih senior lagi. Kemudian apa sih yang seperti apa sih yang mereka kerjakan, yang mereka inginkan, harapan mereka itu apa? Nah, kalau di sini disebutkan ada disinggung tentang buyer persona. Personanya seperti apa sih? Bisa jadi dia ini baru lulus kuliah atau baru lulus SMA, sekolah, kemudian ingin bekerja. Ini akan berbeda personanya dengan atau jalan pikirannya dengan orang yang sudah misalkan sudah bekerja sekitar 2-3 tahun, ini sudah mulai meniti karir, tetapi ingin mempelajari tentang digital marketing, mau switch ke digital marketing, ini akan berbeda cara untuk approach-nya gitu. Target audiensnya juga tadi dengan demografi misalkan ya, tidak hanya usia, gendernya, di mana dia tinggal misalkan, atau bagaimana dia berinteraksi dengan platformnya, itu juga bisa kita target. Jadi pengertiannya, goals-nya, kemudian target audience-nya. Nah, tentunya riset kebutuhan pasar ini tadi, ini penting. Riset kebutuhan pasar ini apa? Untuk yang pertama mengetahui, itu paling penting tadi, mengetahui produk kita dulu, jasa kita dulu. Kemudian kita petakan sebenarnya di market itu siapa sih yang sudah berjalan, siapa sih yang sudah lebih dulu digital marketing misalkan gitu, atau jangan-jangan belum ada. Nah, ini penting sebenarnya. Pentingnya nanti kemana? Pentingnya bisa jadi kita menyusun budgeting itu berdasarkan itu. Nah, kemudian riset pasar ini macam-macam, nggak hanya dengan kompetitor, tapi kita juga maunya jalan dengan cara apa. Nah, ini penting. Kemudian channel marketing. Nah, ini tadi sudah riset pasar, kemudian kita sudah tahu kompetitor kita, kemudian kita tentukan mau lewat mana, channel marketingnya itu apa aja. Misalkan channel marketing ini ada yang organik, ada yang paid. Katakanlah organik itu tidak berbayar gitu katakanlah. Kalau yang paid itu pasti kita ada budget untuk marketing, budget. Nah, di dalam channel yang paid ini tadi, itu platform juga macam-macam. Misalnya ada Google Ads, ada Twitter Ads, ada LinkedIn, ada
Meta ini Instagram dan Facebook, kemudian yang sekarang ramai mungkin ada TikTok misalkan. Wah, ini macam-macam. Nah, ini mesti ditentukan cocoknya kita jalan yang mana. Apakah ketika memulai harus jalan semuanya? Itu bukan keputusan yang bijaksana sih, kecuali memang sumber dayanya luar biasa, tak terbatas misalkan gitu. Nah, ini baru. Tapi kita perlu tahapan-tahapan. Mana dulu yang dengan penetrasi dulu? Apakah menggunakan Google dulu? Apakah menggunakan Facebook dulu? Nah, ini seiring dengan waktu itu yang akan nanti kita sharing. Karena bagaimana penetrasi ke pasar ini juga penting sih sebenarnya. Nanti saya akan banyak sharing pengalaman-pengalaman di sana. Kemudian yang kelima, otomatis menyusun strateginya. Nah, strateginya mau seperti apa nih? Terkait dengan budgetnya tadi, channelnya tadi, kemudian strategi ini kita itu mau dikenal dengan sebagai apa brandnya. Nah, strategi-strategi seperti itu tuh harus dijalankan. Misalkan, apakah mau seberapa banyak yang lebih penting paid-nya atau organiknya. Kemudian kapan kita kira-kira akan panen dari kedua channel itu. Ini nanti di 5 hari ke depan itu nanti akan ada, jadi ada paid, kemudian ada organik, dan di 3 hari terakhir akan ada mana sih antara organik dan paid versus paid itu. Bagaimana? Kapan waktu yang tepat? Kapan waktu yang tepat untuk organik, kapan waktu yang tepat untuk paid misalkan. Kemudian apa yang harus dihindari, apa yang harus dilakukan. Ini akan ada penjelasan-penjelasan tentang itu. Kemudian checklist digital marketing, ya ini otomatis harus dijalankan. Jadi kalau misalkan kita ditunjuk sebagai, nih kamu jabatanmu sekarang adalah digital marketer di satu perusahaan misalkan. Oke, kita mau ngapain dulu? Kita harus punya checklist sebenarnya. Checklist itu mulai dari kita bisanya apa, kemudian asetnya ada apa aja, misalkan apakah punya website, apakah punya database perusahaan, apakah punya CRM, apakah punya customer service, itu macam-macam. Di skala yang paling dasar, mungkin kita bisa berikan contoh misalkan begini, mau jualan kerupuk kulit misalkan. Ini asal aja ya, kayak oke, yang kebayang kerupuk kulit, mungkin sudah waktunya jam makan malam begini ya, misalkan mau jualan kerupuk kulit. Kita mau jualan gimana? Repot nggak sih kalau misalkan saya saat ini tiba-tiba mesti bangun dulu digital website saya, misalkan mesti beli domain dulu, saya nggak tahu domainnya itu belinya kemana, berapa biayanya, tapi saya tahu, oh saya biasanya punya belanja di Tokopedia misalkan, atau Lazada, atau misalkan Shopee, bisa saya jalankan di sana. Nah, itu sudah langkah awal sebenarnya, kita tahu dulu checklistnya mau jalan di mana. Nah, apakah di Instagram atau live di TikTok misalkan, seperti itu. Toolsnya berikutnya. Nah, yang ketujuh, ini penting. Setelah kita melakukan itu, ini semuanya kan terukur ya. Jadi kita bisa tahu sebenarnya apa-apa yang sudah kita kerjakan, kemudian hasilnya seperti apa. Nah, jadi ada indikator-indikator di dalam digital marketing. Mungkin nanti akan familiar dengan apa yang namanya impression. Impression itu apa sih? Berapa kali iklannya itu ditayangkan? Berarti nanti ada impression itu ada cost per mile impression atau CPM. Kemudian dengan akan familiar juga dengan klik atau cost per kliknya. Familiar dengan sessionnya, familiar dengan page view-nya. Nah, ini semuanya akan dilihat sampai nanti terjadi, entah itu pembelian, entah itu dari user biasa menjadi klien. Jadi nanti ada biaya untuk kita mendapatkan satu klien itu berapa. Nah, itu cost per
client acquisition gitu, CAC biasanya kan seperti itu ya. Baru nanti dihitung lagi, belum selesai sampai di sana nanti berapa biaya total biaya marketing kita di digital itu dibandingkan dengan return-nya yang kita dapatkan. Nah, ini baru penting, itu namanya RO, return of advertising atau return of interest-nya. Begitu. Oke, sampai di situ jangan lupa yang belum isi absen, silahkan ngisi absen dulu. Oke, saya akan lanjutkan karena ini masih belum selesai juga sebenarnya. Nah, baik. Di slide ini menerapkan digital marketing. Yang pertama, ini yang umum-umum dulu ya, karena ini adalah materi pengantar, materi untuk beginner sebenarnya. Jadi ada SEO, Search Engine Optimization, ini biasanya dijalankan secara organik, kemudian aktivitas atau aktivasi di sosial media. Kita sudah tahu lah sosial media isinya apa aja. Ini juga masih organik. Kemudian penting juga untuk memperkuat pengetahuan kita tentang marketing sebenarnya. Jadi nggak bisa sok-sokan ini asal digital saja, tetapi memang pengetahuan marketing itu terus harus asah terus, harus diperdalam terus. Nah, kemudian analisa dan penelusuran data, nah ini juga penting yang tadi. Kemudian apakah kita akan masuk ke dalam market itu dengan hard selling atau soft selling, itu misalkan. Ini pengalaman dari saya pribadi gitu ya. Jadi ada saya beberapa kali berpindah perusahaan. Ada satu tipe perusahaan yang maunya hard selling aja udah, pokoknya dihajar hard selling. Tetapi di tempat lain ada yang lebih mengutamakan soft selling. Jangan, kita jaga image-nya, kita jaga brand-nya itu, karena brand-nya itu sudah lama, katakanlah gitu. Jadi kita jaga benar, jangan sampai muncul dengan hard selling. Tergantung ini tipe pendekatan marketingnya akan seperti apa. Nah, kemudian yang keenam, Google dan social media ads. Nah, ini nanti kita akan bahas juga. Seperti ini, kalau yang ini sudah paid channel ya. Kalau di 1-2 SEO dan sosmed itu organik. Yang nomor 6 itu nanti paid channel. Yang ketujuh adalah lead generation. Lead generation ini maksudnya periklanan yang kita jalankan, iklan yang kita jalankan itu tidak ada kata lain. Keberhasilannya hanya diukur jika kita berhasil mendapatkan marketing leads. Leads itu apa? Leads itu prospek. Leads itu data. Kurang lebihnya begitu. Jadi data, kalau misalkan ini butuhnya apa? Nama, nomor telepon, email, misalkan itu yang paling dasar, yang 3 itu. Atau bisa jadi butuhnya alamatnya, tempat tanggal lahir, ya macam-macam. Nah, tapi kalau yang nomor 7 itu adalah mau tidak mau apapun yang harus mau dilakukan, yang kita kerjakan itu keberhasilannya dilihat dari lead gen, gitu, lead generation. Nanti ini cost per leads-nya berapa, nah segala macam itu akan kita bahas juga. Semoga ada. Nah, kita akan masuk ke paparan selanjutnya. Jadi 7 jenis digital marketing. Yang pertama adalah digital advertising, ya melalui platform-platform digital gitu. Kemudian platform digitalnya apa? Misalkan bisa aja kita beriklan melalui Detik misalkan, atau kompas.com, grupnya Emtek misalkan gitu. Nah, ini bisa juga, atau melalui Google Display Network gitu. Kemudian ada konten marketing. Konten marketing itu apa sih? Ya, kita meng-create konten memang. Kita meng-create konten-konten yang relevan, yang berguna untuk menarik calon audiens kita gitu, atau calon target market kita. Nah, berikutnya ada search engine marketing. Jadi kita bertarung di platform search engine. Ini AdWords, atau mungkin biasanya kita melalui Google Ads dengan cara menarget keyword-keyword dengan
tingkat pencarian yang tinggi gunanya untuk mendatangkan itu. Jadi kita membidik orang yang sedang mencari topik yang sama dengan apa yang sedang kita pasarkan. Kemudian ada juga customer service automation atau marketing automation atau macam-macam ini, atau saya saat ini sedang di customer engagement platform misalkan itu. Ini nanti akan ada satu, saya pikir sih nggak akan cukup waktunya kalau kita membahas tentang otomasi gitu, tapi arahnya saat ini memang sudah dengan otomasi di digital marketing. Yang berikutnya sosial media marketing, ini juga berarti melakukan paid marketing melalui sosial media. Yang tradisional, yang umurnya juga sudah kuno, sudah cukup tua, yaitu email marketing. Jadi ini melakukan komunikasi marketing melalui email. Dan yang berikutnya ada affiliate atau dropshipping, atau mungkin bisa disebut juga sebagai referral. Nah, ini menggunakan kerjasama dengan pihak-pihak tenaga pembantu pemasaran di luar perusahaan. Baik, saya pikir sih paparannya akan ditutup jadi dengan ada ini cuma jargon aja. Jadi digital marketing 360 strategies, macam-macam sebenarnya, dan bahkan sebenarnya ada banyak lagi yang belum tertuang di sini sebenarnya. Jadi ini ada integrated planning, online activation, SEO, paid search, social media marketing, email marketing, multi-channel atau omni-channel marketing, dan analisanya. Baik, sampai di sini kita agak maraton memang karena mengejar waktu error tadi. Apakah ada, saya buka aja untuk sesi tanya jawab, atau bukan tanya jawab, lebih tepat mungkin sesi diskusi dari paparan yang sudah disampaikan, atau mungkin ada real case atau skenario yang sedang dihadapi saat ini. Misalkan saya sedang menjalankan digital marketing, kondisinya kok begini, misalkan, mungkin boleh itu. Silahkan, jangan ragu-ragu. Jika ada pertanyaan, silahkan. Oke. Baik. Ini pertanyaan dari Mbak Hasna. Semoga saya nggak salah. Mbak Hasna Wilmaira. Oke. Pertanyaannya, izin bertanya, cara penerapan hypnoselling pada digital marketing itu seperti apa? Nah, ini pertanyaan. Jadi saya mesti jujur ya, sebenarnya yang mempersiapkan materi ini, sebenarnya saya mempunyai materi sendiri, tetapi yang mempersiapkan slide presentasi ini adalah teman-teman di EduWork sebenarnya, dan saya mau nggak mau harus ikut dengan slide presentasi ini. Nah, saya tadi memang saya sempat mempelajari slides-nya. Kemudian sampai kepada satu tadi di bagian tadi tentang hypnoselling. Oke. Saya sempat saya sempat browsing ya, hypnoselling. Kalau memang hypnoselling ini kan memanfaatkan emosi, memanfaatkan alam bawah sadar dari calon pelanggan kita. Mungkin terms-nya itu tidak terlalu tepat karena memang saya punya teman mempraktekkan hipnoterapi, alam bawah sadar. Kita akan fokus di sananya aja. Tapi sebagai contoh yang paling bagus tadi sebenarnya, kalau tadi di awal sebelum breakout room dibuka, itu kan ada paparan dari, kalau nggak salah, Mbak Anita ya. Nah, bayangkan, dia mencecar dengan nada yang sangat tinggi dan cepat sekali. Salah satu gunanya adalah ini orang akan merasa, oh iya ya, tadi ngomong apa ya?
ini mungkin tidak disadari oleh Mbak Anita, tetapi ini merupakan salah satu bentuk yang bagus sebenarnya untuk kita mempelajari. Sebenarnya ada rasa em, apa, terus dibawa supaya di irama yang tepat gitu ya. Di paparannya cepat sekali sampai orang itu takut untuk ketinggalan, Jadi mana ininya link untuk mendaftarnya, mana link untuk tipe-tipe kelas atau jenis-jenisnya kelasnya apa aja misalkan. Dan di ujungnya tadi kalau saya nggak salah dengar kan disebutkan tadi nanti akan mendapatkan potongan sekian, kemudian kalau mendaftar malam ini misalkan, nah ini akan dapat potongan lagi 1,6 kalau nggak salah, jadi harganya jadi 5 juta aja misalkan. Ini kan memanfaatkan emosional. Apakah yang dilakukan oleh Mbak Anita ini berhasil atau tidak gitu. Nah ini kembali lagi audiensnya gimana nih, masuk nggak nih. Tapi itu digunakan. Mungkin yang bisa digunakan lagi misalkan saat ini kan yang beberapa waktu ke belakang misalkan menggunakan flexing. Ini juga termasuk sebenarnya emosional usernya, calon penggunanya itu jadi, atau yang melihat itu jadi terganggu sebenarnya. Masa ya ada orang bekerja cuma sekian jam kemudian mendapatkan penghasilan berkali-kali lipat, sangat efisien misalkan gitu. Kita akan mempertanyakan sebenarnya apa yang kita lakukan sebenarnya saat ini itu sudah benar apa enggak ya. Nah, Oke. Nah, kalau bisa kenapa enggak gitu. Tapi dengan cara membandingkan nih loh, orangnya bisa beli macam-macam, walaupun di ujungnya gini kan, ini kembali lagi marketers itu juga kita yang menjalankan, kita tim marketing itu juga mesti punya hati juga sih sebenarnya. Bener nggak nih yang kita iklankan? Karena ujung-ujungnya juga yang model-model fleksibel itu kan zoom semua. Tapi bayangkan berapa banyak orang yang terkena itu imbas dari ya mungkin saya bisa bilang ini salah satu bentuk dari hipnonya juga, alam bawah sadarnya juga, alam emosionalnya juga. Jadi udah nggak rasional lagi sebenarnya. Itu yang Mbak Asna ya. Nah, itu bisa dilakukan di digital marketing. Senin harga naik misalkan. Nah, bisa jadi dengan cara pasang banner, bisa jadi dengan bikin video yang wah nanti 2024 akan resesi. Ayo beli apa sekarang misalkan, bisa jadi seperti itu. Atau bisa jadi dengan cara konten marketing, misalkan kita bikin artikel kemudian kita publish macam-macam caranya. Oke. Untuk Mbak Asna semoga menjawab, atau mungkin kalau ada ini ya pandangan lain silahkan ya. Kalau mau open mic silahkan juga. Tapi saya akan bacain juga, ini ada beberapa pertanyaan lagi. Terima kasih teman-teman ya. Saya sangat senang kalau ada banyak yang nanya seperti ini. Dari Mas Alvan, izin bertanya, saya sebagai pemasaran SEO, oke, ada salahnya perusahaan ingin mengajak, ada salahnya perusahaan ingin mengajak kerjasama. Butuh saran hal apa yang harus saya cek dulu di perusahaan tersebut. Oke. Ini spesifik tentang SEO, kemudian saya membayangkan ada pihak ketiga yang ingin bekerja sama. Saya belum bisa membayangkan perusahaannya seperti apa gitu ya. Mas Alvan kalau bisa diperjelas lagi. Saya hanya kebayangnya begini. Kalau misalkan tentang SEO kemudian bekerja sama, apakah ini dalam bentuk off-page optimization seperti pertukaran link misalkan, atau pertukaran backlink misalnya seperti itu. Nah, kalau ini ya perlu diperhatikan sebenarnya. Yang paling penting kita jaga reputasi dari perusahaan dan jasa yang kita punya, brand kita. Misalnya,
Saya tuh pernah diprotes misalkan menjalankan iklan banner satu perusahaan jasa keuangan. Kemudian munculnya itu di detik yang sedang membahas tentang berita praktek prostitusi online. Tentunya saya nggak ada niatan untuk memunculkan seperti itu, dan tetapi pemilik bisnisnya langsung protes. Ini apaan? Kok bisa menampilkan ini di halaman ini? Padahal cara beriklannya kan tidak seperti itu, gitu katakanlah. Ini akan muncul di halaman-halaman, ya semua halaman yang terkait dengan berita apa gitu. Nah, ini yang paling penting sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan terkait dengan SEO, maka otomatis biasanya semakin banyak link itu akan bagus. Tetapi perlu kita lihat juga sebenarnya reputasi dari domainnya, reputasi dari page-nya yang akan kita ajak kerjasama itu gimana sebenarnya, bagus enggak gitu. Nah, ini juga penting. Saya pikir sih di sana. Kemudian relevansinya sih, jangan kejauhan. Ini juga penting karena di saat ini sih SEO sudah nggak jalan dengan crawl atau spider robot aja ya, tapi sudah jalan dengan AI yang bisa melihat tingkat relevansinya sama nggak sih, bener nggak sih, misalkan kita ngomong tentang KPR gitu ya, misalkan kredit rumah, berarti ya masih ada hubungannya dengan real estate, perumahan, paling jauh bangunan, misalkan bahan bangunan itu masih oke gitu. Tapi kalau tiba-tiba dari kredit ini KPR gitu, misalkan kita terus tiba-tiba kerjasama dengan perusahaan misalkan farmasi obat gitu, ya nggak nyambung juga sih sebenarnya gitu ya. Oke, Mas Alvan, boleh disanggah Mas kalau belum memuaskan atau mungkin ada pertanyaan. Silakan kalau mau open mic. Bismillah. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Mas Alvan. Silakan Mas. Ya, izin bertanya, Pak. Ini, Pak. Baik. Kan saya ada salah satu perusahaan di Malang ya, Pak. Ngajak kerja sama. Kan awalnya saya nyoba di pemasaran web. Fokus di web ya, Pak. Nah, di situ, Pak, saya bingung untuk produk. Karena di PT tersebut di Malang itu, Pak, ngajak kolaborasi gitu ya, Pak. Supaya dipasarkan di mesin Google gitu, Pak. Lah saya bingung untuk nanti untuk riset produk tersebut itu, Pak. Ada saya, Pak. Ya. Baik. Oke, intinya adalah mau jalan memasarkan di internet pakai SEO secara organik. Kalau saya pahami gitu. Supaya secara organik itu supaya ini perusahaan bisa muncul di halaman-halaman atas pencarian. Nah, mulainya dari mana? Mulainya kan saya nggak tahu ya, apakah perusahaannya itu bidangnya apa. Misalnya, anggaplah perusahaannya itu bekerja di bidang pabrik baju misalkan. Oke, yang harus dilakukan mengetahui sebenarnya pencariannya, orang yang sedang mencari itu apa sih? Yang dicari itu apa? Nah, ini bisa menggunakan Google, misalkan Google Keyword Planner misalkan. Ini penting untuk supaya tahu. Kita cari tahu keyword-keyword apa yang punya pencarian tinggi, kemudian kompetisinya seperti apa. Nah, ini penting, Mbak. Saya akan batasi sampai di sini ya sebenarnya, karena saya akan baca yang lain dulu. Tetapi ini akan saya singgung di pertemuan berikutnya nanti ketika di organik. Karena kemarin juga saya presentasikan tentang ini, cara mencari keyword itu. Mungkin gitu ya, Mas Alvan. Jadi mungkin kalau mau belajar sendiri itu perlu dilihat nih keyword planner, kemudian cara riset keyword itu, kemudian mulainya dari dasar-dasar SEO itu juga, itu saya pikir sudah cukup dipelajari dulu baru kebayang nanti. Oke, saya lanjut dulu ya supaya kebagian. Kemudian
dari Mbak Mutia, izin bertanya, saya baru bergabung dengan digital marketing terkait dengan affiliate, bagaimana cara menjalankannya. Oke. Affiliate ini sebenarnya levelnya kalau saya bisa bilang gitu ya, ini menengah gitu ya, gampang-gampang susah sih sebenarnya affiliate yang dimaksud. Kalau saya kebayangnya saya lagi-lagi saya tidak ahli di semua bidang. Saya mengerti digital marketing, tapi bisa jadi saya tidak ahli di semua bidang industri. Core saya itu sebenarnya di jasa keuangan gitu ya, jasa keuangan non bank. Kalau misalkan affiliate berarti kan kita harus imbal balik sebenarnya. Kita mau memberikan apa, kemudian kita tahu sebenarnya affiliate-nya di mana. Ada affiliate itu di mana. Dalam hal ini affiliate itu kan orang yang mau memasarkan produk kita dengan imbalan tentunya ya melalui channel-channel yang mereka punya gitu. Saya akan jujur di industri saya ini salah satu yang sangat luar biasa sulit dikerjakan gitu ya. Jadi saya akan batasi di sini kita akan sama-sama belajar tentang hal ini gitu ya. Mungkin kalau Mbak Tia juga ada atau teman-teman yang lain ada pendapat tentang ini, saya persilahkan. Jadi intinya adalah mencari gitu, tapi benefitnya apa? Jadi ada yang dinamakan dengan merefer teman gitu, merefer teman atau referral gitu. Itu juga ada modelnya seperti itu. Yang penting kita kasih benefit. Ke Mbak Ruth, saya mohon maaf ya Mbak Mutia kalau misalkan tidak menjawab dengan memuaskan tentang affiliate ini tadi. Tapi ini bentuknya macam-macam. Mbak Ruth Naomi ingin bertanya sebagai digital marketing entry level, entry level, apakah ada ranah yang harus difokuskan? Oke. Karena digital marketing sendiri terdiri, betul sekali, dan bisa jadi kita tidak jago di semuanya. Kalau boleh saya menyarankan, mungkin pilih salah satu dulu. Maunya apa? Sosial media itu juga terus berevolusi, kemudian ada juga SEO mungkin butuh sangat mendalam, kemudian atau maunya langsung ke paid channel. Nah, kalau yang ini sebenarnya pelajarannya mungkin lebih menarik, tapi untuk belajarnya memang butuh pengalaman dan butuh biaya ya, karena itu berdasarkan dari jam terbang sih. Jadi tapi kalau sebagai digital marketing yang paling utama adalah mengetahui logika digitalnya dulu. Jadi begini, kalau halo Halo Kak. teman-teman host, apakah masih ada waktu? Saya boleh dijadikan co-host lagi? Saya belum sempat belum iya bisa. sempat. Iya, thank you. Breakout room-nya aku open lagi. Ini kayaknya ada yang settingannya ke Saya ke log out, mohon maaf. Oke, ini tadi saya sampai ke logika digital tadi, memahami bagaimana sih digital marketing itu berjalan. Jadi misalnya gini, pertama kita menjalankan atau kita pasang iklan. Pasang iklan tuh nanti dapat reach, perjalanannya itu panjang banget gitu ya. Jadi kita dapat impression dulu. Impression tuh orang melihat. Setelah orang melihat, kita usahakan iklan kita itu berhasil diklik dulu. Jadi dalam visual atau apapun itu, bisa video, bisa visual banner misalkan, bagaimana kita bisa menarik orang untuk melakukan klik. Nah, ini banyak caranya, call to actionnya, buttonnya, warnanya, macam-macam, bahasanya, copywritingnya, itu bisa dioptimasi. Sampai dapat klik, itu belum selesai.
Jadi kita masih harus mendapatkan apa yang dinamakan dengan session. Session itu baru nyampe di aset kita. Setelah sampai di aset kita, baru nanti kita berusaha orang ini mau melakukan apa yang kita kehendaki atau enggak. Bisa jadi dia submit di form, biasa jadi dia menjadi member, bisa jadi dia melakukan apa namanya pembelian, gitu ya. Itu nanti baru panjang lagi. Itu dulu dari step-step itu kalau dipelajari dengan benar sebenarnya kita baru bisa mulai kebayang. Oh, enaknya saya mau belajar apa? Apakah SEO? Apakah saya langsung ke paid aja? Itu tadi apakah saya ke sosial media? Jadi itu. Kalau saya saat ini saya bisa bilang saya generalis sih sebenarnya. Saya pernah di SEO, saya pernah di sosial media, saya pernah di paid channel, sekarang pernah di otomasi juga. Nah, sekarang tugasnya adalah melihat ke semua channel yang saya punya untuk di level-level manajerial sudah biasanya udah melihat nih strateginya mau seperti apa, budgetnya berapa, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya rem, apa yang harus saya gencarkan. Kondisinya seperti itu. Saya bahkan sekarang sudah tidak jalan tidak melakukan day to day di dalam platform yang secara teknis banget gitu. Kadang-kadang saya sudah nggak terlalu ke sana. Jadi saya lebih banyak ke strateginya sekarang, ngelihat performance-nya. Gitu ya, Mbak Ruth. Oke, terima kasih. Saya pikir waktunya sudah over banyak, tapi terima kasih banyak teman-teman masih mau sama-sama di room ini bareng-bareng. Moga-moga nanti besok kita akan punya waktu yang lebih panjang lagi untuk sharing diskusi seperti ini. Tapi catatannya nanti bareng-bareng ini ya jangan ragu untuk open mic, jangan ragu untuk diskusi ya, karena kita intinya sih sama-sama belajar aja. Oke. Satu pertanyaan lagi ya sebelum saya tutup nih. Izin bertanya, saya mencoba freelance seperti properti perumahan, apa yang harus pertama kali untuk memasarkan produk ini? Soalnya saya awam banget tentang digital marketing. Mencoba freelance properti perumahan. Kurang spesifik. Saya dulu pernah di media properti di awal karir. Nah, yang dimaksud dengan freelance properti ini apa? Apakah menjadi agen properti misalkan, atau agen properti resmi? Agen properti resmi itu jadi ada brokernya, ada pialangnya, ada prinsipalnya, ada brandnya. Kemudian kita sudah punya listing, kemudian kita memasarkan. Nah, kalau seperti itu sebenarnya saat ini sih sudah banyak website listing perumahan. Itu juga penting juga. Apakah perlu dicari tahu juga sebenarnya apakah ini rumah secondary gitu ya, di market secondary, atau rumah yang dari developer yang baru gitu. Ini cara pemasarannya sebenarnya juga beda-beda kalau saya flashback ke beberapa tahun ke belakang waktu saya di agen properti. Yang penting begini, ujungnya adalah produknya boleh apa aja, tetapi kitanya sebagai entah itu kita mau jadi sales secara online atau jadi tenaga pemasar secara online, kita mengerti channel apa yang bisa kita manfaatkan, channel apa yang kira-kira bisa kita kendalikan dengan cepat, bisa kita scale up dengan cepat, dengan biaya kalau bisa gitu ya seminimal mungkin, tetapi kira-kira hasilnya bisa kelihatan. Nah, misalnya kalau punya sosmed, gunakan sosmed. Kalau punya WhatsApp, ya gunakan WhatsApp. Dengan cara apa Pak WhatsApp? Loh, sekarang ini orang kadang-kadang ngepoin status WhatsApp loh. Itu pun jadi media pemasaran sebenarnya. Atau mungkin kalau mau misalkan aktif di TikTok misalkan, ya udah kasih untungnya enaknya apa loh kalau misalkan
ini perumahan ini di mana. Kemudian kalau misalkan pakai jasa agent properti itu keuntungannya dibandingkan beli langsung misalkan apa, oh semuanya sudah diurusin. Nah ini memberikan yang seperti itu, misalkan dengan cara ngasih tahu, berikan konten-konten yang penting juga, misalkan apa ya, berapa sih biaya pajak misalkan BPHTB untuk jual beli misalkan. Terus berapa sih seperti apa sih PBB itu misalkan. Banyak orang yang mencari itu ketika akan melakukan transaksi perumahan. Tapi perlu diingat ini kalau untuk yang rumah ini, rumah itu atau properti itu biasanya spesifik. Spesifiknya apa? Barang yang tidak setiap hari atau setiap dalam 1 tahun belum tentu kita akan ulang pembeliannya lagi. Jadi ini spesifik orang-orang yang akan mencari rumah itu. Nah ini nanti bisa dipikirkan sendiri, pelajari lebih lanjut sendiri aja. Kalau misalkan jualan kaos, saya bisa enak nih. Kaos itu bisa dibeli, mau beli setiap hari asal ada duitnya sih ya nggak apa-apa. Ya, beli, asal beli buang. Kalau rumah itu nanti beda. Atau tanah itu pasti cara berpikir orang yang akan melakukan jual beli itu pasti akan berbeda. Itu Mas. Gunakan semua aset digitalnya. Nah, gitu. Kapan-kapan nanti kita diskusi lagi. Besok itu masih akan ada kelas yang sama. Saya masih akan isi mulai di jam 8. Moga-moga nggak ada kendala-kendala teknis seperti ini ya. Kalau memang berkenan bermanfaat, silahkan hadir lagi. Ini masih saya akan encourage untuk gunakan kesempatan belajar secara free ini. Kita bisa diskusi lebih banyak, moga-moga bermanfaat. Oke, itu aja dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Selamat malam, sampai berjumpa besok di jam 8. Terima kasih teman-teman. Selamat malam.